Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader. Ketemu hari Minggu lagi. Seperti biasa, hari Minggu saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan, karena base di time frame 4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan selama base tersebut belum di-break oleh candle di time frame 4-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk pair Euro USD. Jika kita lihat di sini, sebelumnya market bergerak naik, tapi di sini dia membuat setup by CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya, dan ini adalah candle yang breaknya. Tensinya mungkin harga akan naik kembali. Coba gunakan garis Fibonacci. Saat ini harga sudah berada di level Fibo 161. Jika kita lihat di sini, untuk base buy-nya ada di bawah sini, cukup jauh. Kita bisa tunggu harga di sini. Sedangkan untuk base sell-nya di sini juga cukup jauh, sangat jauh sekali. Ada di atas sini. Saran terbaik untuk entry di sini, kita bisa tunggu di antara base buy atau base sell, atau karena kita lihat di sini harga dalam keadaan trend bullish, kita bisa tunggu di time frame 1 market membuat setup buy CB1 atau dominan untuk konfirmasi entry. Jadi ada dua opsi, karena bisa kita lihat di sini base-nya cukup jauh, jadi kita bisa entry tanpa base dengan entry follow the trend, yaitu di sini market dalam keadaan trend bullish. Kita bisa tunggu di time frame 1 market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Berikutnya untuk pair GBP USD. Untuk pair GBP USD, sebelumnya market merespon base sell ini. Base ini juga sudah saya tandai atau sudah pernah kita ulas. Jika kita lihat di sini di time frame 4 market dalam keadaan trend bullish juga, sama seperti pair Euro USD. Kita bisa tandai base sell dan base buy yang terdekat dengan harga. Untuk base sell ada di atas sini, sedangkan untuk base buy ada di bawah sini. Untuk peluang entry seperti biasa, kita bisa tukar ke time frame H1. Kita tunggu harga datang ke base buy tersebut di sini. Lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Atau kita bisa tunggu di atasnya di base sell jika harga langsung naik. Kita bisa tunggu di sini, lalu tunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk entry. Dalam pergerakannya mungkin nanti market tidak berada di base sell atau di base buy. Untuk opsi yang ketiga, yaitu misalnya harga langsung naik, kita bisa tunggu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry dengan acuan atau konsep. Di sini market dalam keadaan trend bullish. Artinya kita boleh entry tanpa base, yaitu entry dengan acuan menggunakan follow the trend di time frame 4. Karena di time frame 4 dalam keadaan trend bullish, kita bisa tunggu di time frame 1 market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry tanpa base. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Untuk pair USD Jepang Yen, jika kita lihat di sini di time frame 4 saat ini harga berada di base sell kembali. Base sell ini pernah direspon oleh market sebelumnya di hari Jumat kemarin, sangat cantik. Artinya ini merupakan base potensial. Ini adalah base potensialnya. Sedangkan untuk base buy-nya juga direspon oleh market juga pada hari Jumat kemarin juga. Kita bisa tandai kedua base buy dan base sell ini. Untuk konfirmasi entry-nya, jika market dalam keadaan sideways seperti ini, jarak antara base dan base-nya terlalu dekat dan kedua base-nya direspon oleh market, biasanya merupakan peluang yang baik untuk kita entry menggunakan teknik base. Kita bisa tukar ke time frame 1. Kita bisa tunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan
Karena saat ini market sudah berada di best sell, tapi di sini market belum membuat setup sell CB1 atau dominan. Jadi tekan tunggu market membuat kenaikan lagi untuk membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai setup yang baru. Atau jika harga langsung turun, misalnya market di sini tidak membuat setup langsung turun, kita bisa tunggu di best buy ini. Lalu kita tunggu market merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair USD CHF. Untuk pair USD CHF, jika kita lihat di time frame H4 saat ini harga berada di best sell. Ini merupakan best sell yang cukup cantik karena best sell ini searah dengan tren saat ini. Karena kita bisa lihat di sini, untuk trennya market dalam keadaan tren bearish dan di sini terdapat best sell. Biasanya teman-teman yang lebih suka menunggu best yang searah dengan tren atau tipe trader yang follow the trend, ini merupakan peluang yang sangat baik. Kita bisa tunggu di time frame 1 market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Jika kita lihat di sini di time frame 1 terlihat market sudah break best di time frame H4. Tapi jika kita lihat di time frame H4-nya, di sini hanya berlaku shadow. Artinya jika hanya di break oleh candle di time frame 1 lalu membuat setup, itu bisa digunakan karena apa? Karena nantinya di time frame H4 market hanya membuat shadow. Yang tidak bisa digunakan adalah jika base ini sudah di break oleh candle di time frame H4-nya. Kita akan lihat di hari Senin apakah market benar-benar merespon base sell ini dengan membuat setup sell dominan break. Karena jika melihat dari pola candlenya, di sini potensinya market akan membuat setup sell dominan break. Karena ini adalah candle dominannya dan sudah ada 3 candle. Tinggal tunggu satu candle bear saja yang bercandle dominan ini, maka konfirmasi untuk setup sell dominan break sudah terpenuhi dan kita bisa entry sell di sini. Berikutnya untuk pair USD Kanada. Untuk pair USD Kanada, pergerakan harga sebelumnya di hari Jumat kemarin cukup menarik karena di sini terdapat best buy potensial. Sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah respon yang pertama, dan hari Jumat kemarin di penutupan hari Jumat kemarin adalah respon yang kedua. Yang jika kita tukar ke time frame H1, market merespon dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, harga saat ini sudah bergerak sampai ke level Fibo 261 lebih. Untuk peluang entry-nya kita masih akan tetap menunggu di best buy ini sebagai acuan untuk entry buy-nya selama belum terbentuk best buy yang baru. Sedangkan untuk best sell-nya di sini tidak terdapat best sell yang terdekat dengan harga karena semuanya tidak membentuk pola candle engulf. Artinya kita abaikan setiap setup sell yang terbentuk di pair USD Kanada ini selama belum terbentuk best sell yang baru. Jika ingin entry tanpa base, kita bisa tukar ke time frame 1, kita bisa tunggu market koreksi terlebih dahulu tanpa base, misalnya entry buy, karena kita bisa lihat di sini dengan acuannya yaitu follow trend di time frame H4-nya. Kita bisa tunggu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Karena jika kita lihat di sini untuk BSP-nya cukup jauh ada di sini. Misalnya harganya koreksi sedikit di sini, lalu membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa entry buy di sini dengan konsep follow trend di time frame H4-nya. Berikutnya untuk pair AUD USD. Untuk pair AUD USD di time frame 4, di sini sebelumnya market merespon best sell. Best sell ini sudah diulas di hari Jumat. Untuk teman-teman yang menunggu di sini mungkin sudah cukup profit, walaupun di broker yang saya gunakan di time frame 1 ini market tidak membuat setup. Di sini market membuat setupnya cukup jauh, jadi saya tidak entry di sini karena di sini tidak terdapat setup dominan atau CB1.
adanya di sini candle CB1-nya yang diberi oleh candle bear ini, potensinya mungkin harga akan turun jika melihat best sell ini. Tapi untuk entry atau untuk peluangnya, karena saat ini harga berada di best buy, di sini terdapat best buy yang sangat kecil, tapi bisa digunakan karena memiliki body. Kita bisa tandai. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame 1. Kita bisa tunggu karena di sini harga berada di best buy, maka kita bisa tunggu setup buy CB1 atau dominan terbentuk di sini sebagai peluang untuk kita entry buy di sini. Atau jika harga langsung naik tanpa membuat setup, kita bisa tunggu di best sell ini. Lalu kita bisa menunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai peluang untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair New Zealand USD. Kita bisa analisa pair New Zealand USD di time frame H4. Jika kita lihat di sini, untuk New Zealand USD saat ini terdapat best sell yang baru terbentuk. Kita bisa tunggu di best sell ini. Lalu untuk best buy-nya ada di bawah sini. Kita bisa tunggu di dua best ini. Untuk peluang entry-nya kita bisa tunggu harga di time frame 1, koreksi dulu di best sell ini. Lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang entry sell di sini. Atau jika harga langsung turun tanpa koreksi, kita bisa tunggu di best buy ini dengan menunggu market merespon best buy tersebut. Sebagai konfirmasinya, market membuat setup buy CB1 atau dominan agar kita bisa entry buy di sini. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita lihat di sini di time frame H4, saat ini market berada di best sell. Inilah best sell-nya, best potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market di hari Jumat kemarin. Jika kita lihat di time frame 1, market di sini merespon tapi tidak membuat setup. Kita bisa tunggu harga koreksi lagi ke best sell ini, atau kita bisa tunggu harga break candle CB1 ini. Tapi yang terbaik adalah menunggu harga koreksi terlebih dahulu, membuat new high, lalu merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk market goal di time frame H4, jika kita lihat di sini untuk best buy-nya ada sangat jauh di bulan Maret. Jadi saya akan abaikan untuk best buy-nya. Sedangkan untuk best sell-nya ada cukup jauh, yaitu ada di sini. Karena kita tahu di sini jauh dari best sell dan tidak terdapat best buy yang terdekat dengan harga, peluang entry terbaik adalah kita tunggu di time frame 1 dengan acuan follow trend di time frame 4. Kita bisa lihat di sini time frame 4 market dalam keadaan trend bearish. Maka kita akan tunggu market koreksi terlebih dahulu, lalu market membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang untuk entry sell di sini dengan acuan follow trend di time frame H4-nya. Ini adalah gambaran atau ulasan market untuk hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Jadi bukan saran untuk entry, juga bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami resikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.